Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini mari saudara sekalian kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa masih bisa diberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadah online pada minggu pagi ini. Saya mengajak kita semua, apapun keadaan kita saat ini, saya percaya bahwa kita sama-sama menghadapi badai yang sama. Tapi kita tetap punya Tuhan yang perkasa mulia. Kita andalkan Dia, kita pegang firman-Nya dan berharap bahwa firman-Nya itu yang menguatkan kita di dalam melewati badai ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, siapkan hati kita, roh, jiwa, tubuh, pikiran kita hanya untuk beribadah kepada Dia. Saya undang kita semua, mari kita beribadah pagi ini, naikkan pujian, penyembahan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku,
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Nyanyi puji Tuhan, bangun umat kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun umat kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Bangun umat kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun umat kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun umat kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun umat kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu lagi di akhir bulan Oktober ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kita berdoa ya. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan, kalau sampai dengan saat ini Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup kami.
kami mau mengikuti kebenaran-Mu, kami mau butuh tuntunan-Mu, kami semakin hari semakin melekat kepadamu. Ketika kami melekat kepadamu, kami mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu. Ada penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus mengakhiri di bulan Oktober ini dengan terobosan demi terobosan. Dalam nama Kristus Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita di bulan Oktober ini. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetaplah kuat, jangan gampang menyerah, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita baca kitab Maleaki. Maleaki ini perjanjian lama ya, di pasal yang terakhir ya, pasal yang ketiga Saudara, pasal yang ketiga, satu ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya kasih tema firman Tuhan, hidupi kebenaran, maka engkau akan mengalami kemenangan. Ya, perikopnya kalau kita baca perikop, kemenangan terakhir bagi orang benar. Inilah janji Tuhan. Kalau saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, menyanyikan firman Tuhan, ya berkata-kata dengan firman Tuhan, otomatis hidup saudara pun akan seperti firman Tuhan. Dan Alkitab katakan, ya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan kepada orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia akan membedakan antara ilalang dan gandum. Kita punya Tuhan yang dahsyat, dia bisa membedakan mana kambing, mana domba. Ya, itulah Tuhan kita. Dia mau supaya saudara jadi domba, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dia mau hidup saudara seperti gandum yang menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya Yesus itu gratis. Hidup bersama dengan Yesus itu perlu bayar harga. Ikuti janji firman Tuhan. Saudara percaya hidupmu tidak akan sia-sia. Walaupun mempertahankan kebenaran itu tidak gampang. Tidak semudah mengucapkan. Tidak semudah berkhotbah. Saudara, tetapi kita mau belajar pagi hari ini. Teruslah paksakan dirimu untuk terus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sekalipun engkau dihina, sekalipun engkau diejek, sekalipun engkau tidak dihargai orang-orang lain. Tapi surga menyorot hidup saudara. Apa dampaknya kalau kita terus menghidupi kebenaran firman Tuhan? Kita lompat ke dalam pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan demikian. Ya, kita lompat dengan pasal yang keempat, Maleaki, dikatakan begini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, ketika hidupmu mengikuti firman Tuhan, maka dikatakan dalam pasal yang keempat, yang kedua, bagimu akan terbit surya kebenaran. Artinya sekalipun kita menghadapi masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan dalam kehidupan ini, kebenaran itu adalah Kristus Yesus dan Yesus Kristus sanggup menolong. Pasti ada jalan keluar bagi saudara dan saudara akan tampil menjadi pemenang dalam kehidupan saudara. Seorang pemenang bukan dia tidak ada masalah, seorang pemenang dibuktikan ketika dia menghadapi masalah. Seorang kapten kapal, nakoda kapal yang handal, ketika dia berlayar, bukan tidak ada gelombang itu membuat dia berkualitas. Ketika ada gelombang, ada badai, ada masalah, ada topan, dan kualitas dia terbentuk. Orang benar dibuktikan ketika dia menghadapi masalah. Alkitab berkata di dalam pasal yang keempat, yang kedua, tetapi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu terbit surya kebenaran. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat fasik? Ayat yang pertama dari pasal yang keempat dikatakan begini, bahwa sesungguhnya hari itu datang, ujian datang,
menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, orang fasik disebut dengan orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Orang fasik, dia gampang terombang-ambing, hidupnya seperti jerami, ditiup angin pun dia gampang melayang, dan akhirnya mudah terbakar, gampang tersulut emosi, gampang untuk sakit hati. Itulah orang-orang fasik. Saudara dan saudara yang sudah percaya Yesus, saudara anak-anak Allah, menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan janji Tuhan waktu engkau menghidupi firman Tuhan, engkau dikatakan akan terbit seperti surya kebenaran, kesembuhan pada sayapnya, ada pembelaan Tuhan. Apa ciri dari orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka yang pertama dari Matius 7, saudara. Matius 7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini ciri yang pertama orang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua macam dasar. Ya, yang pertama, ciri orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya bijaksana. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapa batu? 1 Petrus 2 dikatakan, perikopnya Yesus adalah batu penjuru. Kalau engkau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupanmu, engkau sama dengan mendirikan suatu rumah di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, ya, ada dua. Satu, pondasi hidupnya membangun di atas batu, di atas kebenaran. Tetapi yang satu di atas pasir. Kita lihat, mungkin rumahnya bentuknya sama, ruangannya sama, tingginya sama, ukurannya juga sama. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dibuktikan. Nah, iman itu pun perlu dibuktikan. Kapan dibuktikan? Ketika ada badai, ada hujan terjadi. Kita mau lihat rumah yang dibangun di atas batu itu tidak berubah. Bentuknya tidak berubah. Sekalipun ada angin, sekalipun ada hujan badai, dia tetap kokoh. Itu orang yang bijaksana. Artinya sekalipun saudara menghadapi masalah, menghadapi COVID-19, menghadapi krisis ekonomi, engkau pun terkena krisis ekonomi ini, tapi engkau membangun hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan, bukan di atas keuanganmu, bukan di atas kemegahanmu, tapi engkau mendasarkan hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah orang yang bijaksana. Jadi ciri orang benar itu hidupnya bijaksana karena dia mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, firman Tuhan bukan sekedar diucapkan, tapi firman Tuhan dihidupi dalam kehidupannya. Kita lihat bangunan yang berikutnya. Bagaimana pondasi orang tersebut. Ya, mungkin yang dari pasir cepat saja dia bangun, kalau dari batu digali dulu, batunya ditanam, baru mulai disusun bata, ya. Tapi dari pasir langsung dia bangun, saudara, mungkin ya memakan waktu yang cukup singkat. Ruangannya sama, tingginya sama, tetapi ketika ada proses, ketika mulai datang hujan,
ketika mulai datang banjir, ketika datang badai, yang dibangun, pondasi yang dibangun di atas pasir mulai bergerak. Mulai bukan hanya sekedar bergerak, tapi mulai satu persatu copot, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau cuma sekedar ke gereja, ya, apa yang kau bangun dalam kehidupanmu? Apakah engkau menghidupi kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ketika engkau tidak mendasarkan hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan, engkau sedang membangun pondasi hidupmu di atas pasir. Batu sesuatu yang kuat, batu sesuatu yang kokoh, batu sesuatu yang stand firm, tidak gampang berubah. Tapi pasir, saudara, pasir gampang bergerak, gampang dihanyutkan. Orang boleh bisa pergi ke gereja, bisa khotbah, bisa pelayanan, tapi hidupnya membangunnya di atas pasir, bukan di atas kebenaran firman Tuhan. Gampang kompromi dengan cara-cara dunia. Dosa sedikit-sedikit tidak masalah, maka sesungguhnya engkau sedang membangun hidupmu, membangun pelayananmu di atas pasir. Hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu, bukan cuma di bangsa kita, ya, tapi seluruh dunia. Ekonomi digoncangkan, sakit penyakit mulai terjadi, COVID-19 mengganggu seluruh dunia. Apa yang kau bangun? Pelayanan hari-hari ini juga, kita udah gak bisa lagi khotbah kemana-mana, saudara. Tapi kalau engkau pun pelayanan, bukan dasar kebenaran firman Tuhan, cuma dasar pengen dikenal orang, engkau sedang membangun hidupmu di atas pasir. Pasir gampang berubah, pasir menandakan dirimu, engkau gampang ditiup. Ya, ada tantangan sedikit, engkau gampang lemah. Ada kompromi terhadap dosa, engkau ikutin. Saudara, engkau sedang membangun dirimu di atas pasir. Tetapi orang yang membangun di atas kebenaran firman Tuhan, walaupun seolah-olah terseok-seok, tapi dia tidak menjual kebenaran, dia tetap berada dalam kebenaran itu, maka hidupnya sedang membangun di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah hidup bijaksana. Orang menghidupi firman Tuhan sama dengan orang yang bijaksana. Saya berdoa supaya hidupmu semakin hari semakin bijaksana, karena engkau bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi menghidupinya. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tidak gampang ketika engkau menolong seseorang, tiba-tiba engkau dihina, difitnah. Kita gampang untuk membalas. Tapi ketika kita hidupi firman Tuhan, engkau diminta Tuhan untuk mengampuni. Itulah kebenaran firman Tuhan. Sekalipun orang berkata engkau bodoh, lakukan itu. Tapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan dipakai untuk menyatakan kebenarannya. Tetaplah setia dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jual imanmu dengan kompromi, sekalipun dibungkus dengan pelayanan. Tetap setia di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Jadi ciri orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya bijaksana. Yang kedua, kita baca dalam kitab Daniel. Ya, kita baca dalam kitab Daniel 3. Kitab Daniel 3, ya, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ya, pada saat itu Raja Nabukadnezar bikin patung supaya orang menyembah dia. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kemudian dipaksakan semua orang pada saat itu menyembah patung. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala. Kemudian kita lompat ke ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nabukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia pun akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu. Ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Tapi kemudian ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ayat 21 dikatakan, lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Saudara, ayat yang ke-24,
kemudian terkejutlah, jadi masuklah 3 orang, kemudian dikatakan, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dan berterikat. Ayat 24, 25 kita baca, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang kedua, orang menghidupi kebenaran firman Tuhan, imannya tidak mudah goyah meskipun ada resiko. Percaya Yesus gratis, ikut Yesus bayar harga. Iman itu perlu bayar harga, saudara. Kadang-kala kita diizinkan masuk ke dalam dapur api, pemurnian, proses kehidupan ini tidak gampang. Tapi kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego ini. Mereka mempertahankan iman dalam kebenaran. Waktu mereka mempertahankan iman mereka, diminta untuk sujud kepada menyembah ke patung. Saudara, mereka bertiga tidak mau. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami. Tapi jangan harap kami menyembah patung buatan tangan raja. Ada resiko iman dalam kehidupan ini. Mungkin tetangga kita tidak setuju dengan kita beribadah. Mungkin juga teman-teman kita yang tadinya kita hidup bersama-sama dengan kemaksiatan dan segala macam, ketika kita bertobat dan berubah, mereka tidak suka dengan kita. Tapi itulah iman yang harus kita pertanggungjawabkan. Iman itu juga perlu bayar harga. Kita bisa dihina, kita bisa difitnah, ya. Tekanan, persoalan bisa datang seperti dapur api. Yesus berkata, ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri, saudara. Iman dalam Yesus perlu mengalami perubahan yang sangat radikal. Dari yang suka dosa, belajar untuk berhenti berbuat dosa, mulai membenci dosa, dan fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Masuk dalam dapur api tidak gampang, saudara. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego tersebut. Ya, tidak semudah kita membaca firman Tuhan. Ketika kita diizinkan sakit, ketika kita diizinkan masalah, ketika kita diizinkan persoalan dalam kehidupan ini, orang gampang menyerah. Hati gampang terbawa suasana, tekanan, masalah, membuat hati kita sedih. Kita mulai melo, saudara. Kita mulai berkeluh kesah. Kita mulai gampang curhat kepada orang yang seirama dengan kita, saudara. Tidak mudah memang, tidak mudah. Hari-hari ini, ya lihat orang-orang yang terpapar COVID. Saya sih percaya bukan COVID yang membunuh kita, tapi rasa ketakutan itu. Saya sendiri diizinkan Tuhan bulan Agustus mengalami penyakit COVID. Tapi saya katakan kepada COVID, saya diizinkan Tuhan masuk dapur api. Tapi saya percaya iman saya tidak mau menyerah. Dan saya tidak mau ditakuti oleh penyakit COVID. Ya, berita-berita berkata, waktu kita membaca berita dari awal, mulai dari China, dari Amerika, bagaimana COVID akhirnya membuat orang mati. Saya katakan no, bukan COVID membuat orang mati. Waktu saya terpapar COVID, saya berkata, COVID, iblis, setan, engkau tidak bisa membunuh saya. Sebab saya milik Kristus Yesus dan Kristus Yesus adalah milik Bapa di surga. Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan tidak ada penghukuman lagi, tidak ada intimidasi lagi yang iblis berikan kepada saya. Sebab saya telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan terbukti, ya, kurang lebih saya makan obat 5 hari dan semua gejala berhenti. Dan saya katakan selesai, sudah. Puji Tuhan, istri saya tidak terpapar, anak saya, pembantu saya dilindungi oleh raja di atas segala raja. Dan seperti raja terkejut, saudara, lihat 3 orang tersebut di dalamnya waktu mereka masuk ke dalam dapur api. Mereka berjalan, mereka menari-nari, bersukacita. Bisa enggak kita bersukacita dalam kesusahan kita? Saudaraku, ketika saya sudah mulai pulih, saya bikin kesaksian untuk memuliakan Tuhan, menguatkan teman-teman yang terpapar penyakit COVID. Saya katakan kepada mereka, jangan takut. Dan saya memang kirim ke WhatsApp grup teman-teman dan di follow up oleh teman-teman. Pak, boleh enggak kesaksian Bapak? Saya kirim, saya bilang silakan.
Bahkan ada beberapa teman-teman gembala di GBI juga yang terpapar COVID. Dan kemudian saya dikenalkan sama mereka, saya kirim kesaksian saya, setiap pagi saya telepon mereka. Mereka bilang sama saya, mereka sharing sama saya, betul Pak, dibilang, untung Bapak kirim kesaksian Bapak, saya waktu sesak napas ketakutan sekali. Saya sangat takut sekali. Betul, saya bilang. Bapak, makanya saya ingatkan. Ya, 1 Yohanes 4:18, barang siapa takut, kasih kepada Tuhan tidak sempurna. Kenapa kita mesti takut? Hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan. Bukan COVID yang menentukan kita. Mereka mulai bangkit imannya lagi. Bahkan kemarin saudara, orang yang sudah napasnya sudah susah, kemudian saya doakan, saya berikan kekuatan. Setiap pagi saya telepon mereka, saya kirim doa-doa saya melalui WA kepada mereka. Mereka katakan, saya dikuatkan oleh doa-doa, oleh firman Tuhan. Dan yang sangat luar biasa. Dan mereka sudah disembuhkan Tuhan. Dan sudah ada yang pulang. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh takut, katakan Tuhan, tinggikan Tuhan, dan agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, jangan harap kami menolak. Artinya jangan menyerah dengan keadaan, terus andalkan Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Agungkan dia, dia rindu untuk ditinggikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan orang percaya? Ketika orang percaya sedang menghadapi masalah, ketika orang percaya seolah-olah sudah zero, tapi waktu engkau zero, tetapi masih engkau bisa angkat tangan, engkau katakan engkau El Shaddai, engkau ajaib, engkau mulia. Disitulah Allah yang gagah perkasa El Gibor turun tangan untuk menolong engkau. Seperti Musa memimpin bangsa Israel. Sudah gak bisa lagi dapat pertolongan. Cuma punya tongkat saudara. Dan Tuhan pakai tongkat itu. Kemudian laut terbelah. Mereka terlepas dari ketakutan. Tuhan kita rindu untuk supaya kita terus meninggikan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, teruslah, jangan pernah goyah imanmu, tetap setia kepada Dia. Sekalipun iman kepada Yesus ada resiko, teruslah bersaksi, teruslah berkata, Yesus baik, Yesus penolongku, dan hidupilah kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, kita baca dari kitab Kejadian. Jadi ciri orang benar, hidupnya bijaksana, dibangun di atas batu. Yang kedua, imannya tidak mudah goyah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang ketiga, yang terakhir kita buka Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Wah, dahsyat sekali. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, zaman Nuh ada air bah datang ke tengah dunia, ke bumi pada saat itu. Semuanya mati, cuma Nuh, orang yang bergaul dengan Tuhan, diselamatkan. Poin yang ketiga, orang benar itu dia mentaati firman Tuhan dan suka bergaul dengan firman Tuhan, suka bergaul dengan Allah. Itulah ciri orang yang melekat kepada Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyerah total. Dan orang yang bergantung sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ya. Kemudian yang sangat luar biasa di ayat yang ke-18 dari Kejadian 6 ini dikatakan begini, kalau kita bergaul dengan Tuhan, dikatakan ayat yang ke-18, tetapi dengan engkau, aku kata Tuhan, akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera. Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ada perjanjian Tuhan. Ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, Tuhan berkata,
Tuhan memberikan perjanjian, menyelamatkan. Bukankah kita yang sudah percaya Yesus pasti diselamatkan oleh Tuhan? Amin. Ya, tidak ada satupun di dunia ini bisa menyelamatkan saudara dari segala dosa saudara. Cuma Yesus yang mampu menyelamatkan. Matius 9 ayat 6, di bumi ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa manusia. Percaya kepada Yesus, engkau yang menonton ibadah online ini. Mungkin kau belum percaya Yesus, tapi hari ini saya tantang saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu sebelum terlambat. Tidak ada yang bisa, tidak seorang pun nabi yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia mengampuni dosa. Saudara pikirkanlah sendiri, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan itu sendiri. Nah, yang kedua, ada janji yang kedua. Dikatakan ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi ada 2 poin ketika orang bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, dia akan mengalami janji firman Tuhan. Siapapun kita di tempat ini, kita butuh janji Tuhan. Waktu saudara sedang mengalami masalah, ya, firman Tuhan yang logos ini belum mendatangkan iman. Kapan mendatangkan iman? Waktu firman yang logos menjadi rema dalam kehidupan saudara. Itulah kekuatan iman saudara. Saudara butuh janji firman Tuhan. Butuh suara Tuhan berbicara kepada rohmu. Supaya imanmu semakin hari semakin kuat. Dan Nuh itu, dia dapat tuntunan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi, penduduk dunia. Karena semakin bejat, semakin amoral. Sama seperti sekarang ini saudara. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan mau selamatkan. Siapapun saudara di rumah masing-masing. Dosamu, mungkin kau bisa tipu istrimu, engkau bisa tipu orang tuamu, engkau bisa tipu suamimu, tapi Tuhan tidak bisa tipu. Tuhan menyorot dari surga, dosa adalah dosa. Sekecil apapun dosa membawa engkau ke jurang maut, ke dalam neraka. Tapi kalau engkau percaya Yesus, sebesar apapun dosamu, Dia akan ampuni saudara. Ada janjinya, dia menyelamatkan saudara. Banyak janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Dari semua Alkitab ini, perjanjian lama, perjanjian baru, ada kurang lebih 33.000 janji Tuhan. Sebelum Yesus datang, terima janji itu, percaya Yesus, hidup firman Tuhan, lakukan. Yang kedua, dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu dengan tepat. Ada ketepatan Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Ada tuntunannya, ada ketepatannya. Saudara melakukan dengan tepat. Itulah yang kita mau. Artinya kita menyelaraskan dengan maunya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Maka hidupmu pasti mengalami kemenangan. 3 ciri orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hidupnya bijaksana, membangun di atas batu, atas kebenaran. Imannya tidak mudah goyah. Yang terakhir, selalu bergaul dengan Allah, bergantung sepenuhnya. Dan selesai berkhotbah, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kalau kami mulai pikir, kami lihat diri kami masing-masing, betapa hebat rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami ada dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah mendesain kami. Engkau sudah mengatur langkah hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau hidup kami diselaraskan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan waktu kami menghidupi kebenaran firman Tuhan, kami menjadi orang yang bijaksana. Kami menjadi orang yang tidak mudah goyah. Hari-hari ini banyak tantangan masalah. Biarlah iman kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, intim. Maka kami akan menemukan ketepatan bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menonton ibadah online. Mungkin bukan hanya jemaat GB Cempaka Mas, tapi siapapun yang melihat ini, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, di bangsa-bangsa. Kami butuh Yesus, kami butuh sentuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan menyentuh hati dan pikiran kami. Dan kami mau selaraskan hidup kami dengan kebenaran. Tuhan, urapi kami.
Kuduskan kami punya masa depan yang luar biasa. Yesus Kristus itulah masa depan kami. Dan batu penjuru itu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Dan Engkau yang desain kami. Tidak ada yang salah dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai ibadah pada pagi hari, di hari Minggu yang indah ini. Saudara, saya percaya saudara akan terus dilawat Tuhan, akan dijamah Tuhan. Dan kita mengakhiri, mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, terimalah anugerah, berkat yang sempurna, semua janji firman-Nya yang telah diberikan kepada kita bersama dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam dirimu yang mengurapi, mengajar, menuntun, memimpin, menyertai kita sampai Raja di atas segala raja, Sang Pemilik kehidupan Kristus Yesus datang menjemput semua kita di awan-awan permai yang menghidupi kebenaran dan menjadi pemenang. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kuat, dan jangan gampang menyerah dengan keadaan sebab Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Amin. Doa saya menyertai saudara.